Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andika Pratama. Saya dari Prodi Keperawatan 2019A, Fakultas Ilmu Pertanian dan Kesehatan, Universitas Katolik Santo Paulus Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tindakan menghadapi krisis lingkungan. Krisis lingkungan atau kerusakan lingkungan adalah deteriorisasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari 10 ancaman secara resmi diperingatkan oleh High Level Threat Panel dari PBB. Kita masuk di faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kita sebagai manusia, terkadang kita berpura-pura bersikap egois tanpa kita sadari. Selain faktor teknologi, alam sendiri yang sebagai penyebab kerusakan lingkungan adalah kita sebagai makhluk hidup sendiri. Di faktor penyebab kerusakan lingkungan ini, saya membagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor yang disebabkan teknologi. Sebagai faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat parah. Faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan oleh perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sikap yang sangat egois, yang berlebihan sehingga memandang suatu lingkungan adalah sebagai sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak dan semaksimal untuk kepentingan dirinya sendiri. Kegiatan eksploitasi tanpa kontrol dan tanpa memperhatikan kelestarian alam lingkungan untuk menyebabkan kerusakan atau hilangnya sumber daya alam yang ada. Yang kedua, faktor-faktor yang kerusakannya disebabkan oleh teknologi. Kesulitan mencari alternatif teknologi yang ramah lingkungan, sehingga penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan menjadi semakin meningkat. Misalnya saja penggunaan CFC untuk pendingin kulkas dan AC sebagai pendingin ruangan. Selain ini, perkembangan teknologi di dunia masih banyak yang sifatnya mencemar lingkungan. Contohnya yang sering kita jumpai yaitu asap yang menyebabkan udara di sekitar kita tercemar karena adanya asap pabrik, motor, kendaraan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sering kita lihat seperti kerusakan hutan, tanah, udara. Tanpa kita sadari, kita makhluk hidup yang tak akan pernah puas dengan keadaan atau yang sering kita sebut egois. Kita terkadang menggarap hasil alam kita yang melimpah dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kita makhluk hidup sendiri. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan hutan, tanah, dan udara yang sering kita jumpai. Pertama, kerusakan hutan. Hutan memiliki peran penting dalam bagian hidup manusia. Keberadaan hutan sebagai sumber berbagai kebutuhan manusia sangatlah penting. Kerusakan lingkungan hutan yang berupa penggundulan hutan akan menyebabkan bencana seperti kekeringan, banjir, longsor, dan pemanasan global. Yang kedua, kerusakan tanah. Kerusakan tanah terjadi disebabkan banyak faktor. Kerusakan tanah yang paling sering terjadi adalah erosi. Erosi adalah hilangnya bagian lapisan tanah atas karena faktor air, angin, maupun es. Erosi menyebabkan lapisan paling atas tanah atau topsoil yang mengandung banyak unsur hara menjadi berkurang ataupun bisa hilang. Yang ketiga, pencemaran polusi.
Pencemaran adalah peristiwa berubahnya keadaan alam, udara, air, dan tanah karena adanya unsur-unsur baru yang meningkat jumlah unsur-unsur tertentu. Pencemaran atau polusi dapat menimbulkan efek gangguan ringan maupun mutu dan kualitas lingkungan kehidupan manusia. Di sini kita akan masuk ke sumber-sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti lingkungan alam kita. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Gangguan fisik seperti populasi udara, panas radiasi, atau populasi cahaya yang dianggap sebagai polusi udara. Sumber polusi udara sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer karena ia berasal dari pembakaran belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yang mempengaruhi kehidupan dan aktivitas manusia seperti contoh-contohnya transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, gas sumber pabrik, uap larut organik, gas metana, kebocoran gas. Ada juga sumber alami, yaitu seperti Gunung Merapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, denitrifikasi, dan vegetasi. Kita masuk di jenis-jenis polutan berbahaya. Polutan adalah bahan pencemaran, adalah bahan benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis polutan seperti materi vertikula, kendaraan bermotor, dan hasil pembakaran pabrik dapat mengeluarkan limbah yang mencemari udara apabila disertai dengan pembakaran atau terbakarnya hutan pada musim kemarau. Sulfur dioksida. Pembakaran bahan fosil dapat melepaskan zat berbahaya seperti sulfur dioksida ke atmosfer. Gas ini dapat juga muncul apabila terjadi letusan gunung. Karbon monoksida. Pencemaran udara yang terjadi akibat limbah pabrik dapat melepaskan zat karbon monoksida yang cukup berbahaya. Zat ini tidak berwarna dan tidak berbau sehingga mudah sekali terhirup. Zat ini dapat menghambat jumlah oksigen yang diperlukan oleh organ dan jaringan di dalam tubuh kita. Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida adalah polutan berbahaya karena berkontribusi terhadap pembentukan kabut fotokimia yang mengancam kesehatan. Emisi berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, bahan bakar fosil, dan konvoi yang menggunakan gas nitrogen dioksida yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita manusia. Ozon. Ozon dapat melindungi lapisan bumi, sedangkan ozon yang berada di permukaan tanah dapat merusak kesehatan makhluk hidup. Ozon berbentuk kabut asap yang terikat oleh oksigen. Di sini saya akan menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan kita manusia, terutama fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan kita makhluk hidup tersebut bisa menjadi gangguan psikologis saraf dalam jangka yang sangat panjang. Dalam dampak pencemaran pada lapisan bawah atmosfer dapat menyebabkan masalah paru-paru untuk semua makhluk hidup, manusia dan hewan. Pencemaran udara oleh asap karbon dioksida, populasi air oleh sampah, limbah rumah tangga, bahan bakar beracun, limbah industri, pencemaran tanah oleh sisa tambang, limbah nuklir, polusi suara oleh aktivitas transportasi dan industri.
Di sini saya akan membahas lagi tentang upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Di sini saya akan membahas upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan adalah dengan cara-cara pertama, membuang sampah pada tempatnya, penanggulangan limbah industri, penanggulangan pencemaran air, penghijauan hutan, kita melakukan reboisasi, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai dengan aturannya. Upaya mengatasi pencemaran udara. Upaya untuk kita mengatasi pencemaran udara ialah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, makan produk lokal dan organik, menyusul kepada pemerintah agar pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab dengan lingkungan segera diberi sanksi yang seberat-seberatnya. Upaya mengatasi pencemaran air. Upaya yang harus kita lakukan mengatasi pencemaran air ialah dengan melakukan upaya jangan membuang sampah ke air, berhenti menggunakan atau mencuci pakaian menggunakan deterjen yang berlebihan dan membuang di air, dan kita harus membersihkan seputaran sungai air apabila kita merasakan itu sangat merugikan untuk kehidupan keberlangsungan kita manusia. Dari upaya mengatasi pencemaran lingkungan udara, air, kita harus mengkoreksi diri kita sendiri karena perubahan harus diawali dari kehidupan kita masing-masing. Gangguan kesehatan akibat logam berat. Racun timbal adalah unsur kimia terbentuk logam dengan kandungan racun yang sangat tinggi. Keracunan timbal umumnya disebabkan oleh unsur timbal juga yang tertelan atau terhirup ke dalam tubuh kita. Timbal juga dapat ditentukan atau ditemukan di beberapa tempat atau benda, antara lain seperti mainan anak-anak, makanan kaleng, tanah, debu pada peralatan rumah tangga, ataupun keramik. Oke, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.